Halo Sobat Belajar, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Sobat Belajar semua dimanapun kalian berada tetap berada dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan saya Kak Ajeng yang akan membimbing Sobat Belajar semua dalam mata pelajaran biologi. Nah, kira-kira apa ya yang akan dibahas pada hari ini? Oke, sebelum kita masuk materi, Kakak mau bahas dulu nih hal yang biasa kita lakukan setiap saat tanpa berhenti, yaitu adalah bernafas. Ya, apa ya hubungannya bernafas dengan materi kita hari ini? Jadi kalau kita bernafas itu kita menghirup gas yang disebut dengan oksigen. Karena setiap saat kita selalu bernafas, semua orang di dunia bahkan hewan juga melakukan proses bernafas, berarti jumlah oksigen di dalam bumi kita itu jumlahnya banyak banget ya. Nah kalau gitu, Sobat Belajar tahu nggak sih sebenarnya oksigen yang jumlahnya melimpah banget di bumi ini asalnya dari mana ya? Apakah emang udah ada di bumi dari sananya? Atau kita bisa ngasilin? Atau ada organisme lain yang menghasilkan oksigen? Yuk, kira-kira jawabannya apa? Ya, jadi jawabannya adalah seperti yang ada di gambar di depan ini. Siapa yang ngasilin oksigen buat kita? Adalah tumbuhan gitu. Jadi, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang menghasilkan oksigen terbanyak di bumi kita. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya tumbuhan nggak ada atau jumlah tumbuhan berkurang, berarti kadar oksigen di bumi kita juga akan berkurang, bahkan bisa-bisa habis dan buminya nggak bisa ditinggalin lagi. Nah, itulah pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita gitu. Jadi, tumbuhan itu bukan cuma ngasilin buah aja yang bisa kita konsumsi, tapi juga bisa ngasilin oksigen yang gunanya itu vital banget buat proses pernafasan kita. Nah, kalau gitu kira-kira gimana caranya tumbuhan bisa menghasilkan oksigen? Kita akan bahas ya. Nah, bisa dilihat di gambar, ada gambar tumbuhan yang tadi menghasilkan oksigen, ada gambar manusia yang akan menghirup oksigennya, dan ada matahari. Nah, kira-kira apa nih hubungannya? Nah, jadi proses penghasilan oksigen pada tumbuhan berkaitan dengan ciri dari tumbuhan, yaitu sebagai makhluk hidup yang autotrof. Nah, kita ulik lagi pembahasan minggu-minggu sebelumnya, apa sih yang disebut dengan autotrof itu? Jadi jawabannya adalah autotrof adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Bisa ngasilin makanan sendiri dan juga dia bisa menghasilkan gas oksigen yang berguna buat pernafasan manusia dan juga hewan. Nah, prosesnya gimana? Jadi, tumbuhan itu akan mengikat gas yang disebut dengan karbon dioksida atau CO2. Di mana CO2 itu dihasilkan oleh manusia, hewan, juga sisa pembakaran gas kayak dari kendaraan bermotor, atau kayak dari pabrik. Jadi, nanti akan ada gas CO2 ya. Nah, selanjutnya gas CO2 ini akan diikat oleh tumbuhan dan bergabung dengan molekul air atau H2O. Ya, jadi inilah pentingnya penyiraman pada tumbuhan atau peristiwa hujan pada tumbuhan. Jadi, buat proses pembentukan oksigen. Nah, kemudian dengan bantuan cahaya matahari di sini, maka tumbuhan akan bisa menghasilkan makanan sendiri berupa glukosa. Kita tulis di sini glukosa. Dan gas tambahannya itu oksigen. Kayak gini. Nah, karena peristiwanya berhubungan dengan cahaya matahari, kita kenal peristiwa ini dengan sebutan fotosintesis. Asal katanya dari foto yang berarti cahaya matahari, dan sintesis yang berarti pembentukan atau pembuatan. Yang dibentuk di sini adalah glukosa. Glukosanya itu bisa dipakai untuk sumber makanan si tumbuhannya sendiri, dan oksigen yang akan dikeluarkan oleh tumbuhan dan bisa dihirup oleh manusia maupun hewan untuk peristiwa pernafasan. Nah, jadi inilah caranya si tumbuhan bisa menghasilkan oksigen untuk kita semua. Oke, jadi mudah-mudahan sampai sini udah paham tentang gimana sih caranya tumbuhan bisa ngasilin oksigen. Nah, berarti karena di sini oksigen itu fungsinya vital banget, dimana kita tuh membutuhkan, setiap detiknya membutuhkan oksigen terus-menerus, gak bisa berhenti ya. Berarti secara tidak langsung hidup kita bergantung banget nih sama tumbuhan. Gitu. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu ketiganya, tiga makhluk ini saling ada keterkaitan hubungan gitu. Jadi
kita juga membutuhkan tumbuhan karena kita butuh oksigennya gitu. Di mana sekali lagi, jika tumbuhan nggak ada yang ngasihin oksigen, maka akan kita dapatkan dari mana oksigen untuk bernafas kita. Jadi itulah pentingnya untuk menjaga habitat dan keberadaan tumbuhan, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh lagi nih tentang tumbuhan, dunia tumbuhan yang akan kita pelajari sekarang. Jadi, sebetulnya ada banyak banget jenis-jenis tumbuhan yang akan kita pelajari gitu. Jadi, tumbuhan itu sebenarnya gak cuma pohon aja, tapi ada juga loh tumbuhan-tumbuhan kecil yang ternyata bisa ngasihin oksigen juga sama gitu. Nah, untuk itu buat teman-teman yang penasaran, kira-kira ada apa aja sih jenis-jenis tumbuhan di muka bumi ini yang bisa ngasihin oksigen untuk kita semua? Nah, buat yang penasaran dan masih pengen belajar terus, tetap stay tune terus ya di Ayo Belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Ya, jadi Sobat Belajar, hari ini kita akan memasuki dunia tumbuhan, atau dalam bahasa latinnya kita kenal dengan istilah Kingdom Plantae. Nah, jadi kita review lagi, udah ada berapa kingdom yang kita pelajari di kelas 10. Dari pertama, dulu ada Kingdom Monera, Kingdom Protista, kemudian Kingdom Fungi, dan sekarang kita akan masuk ke Kingdom Plantae, atau dunia tumbuh-tumbuhan. Ya, ada di gambar ini seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau misalnya lingkungan kita tuh banyak banget pohonnya, banyak banget hutannya, kelihatannya asri dan adem banget ya. Karena balik lagi ke fungsi dari tumbuhan tadi, banyak banget fungsinya untuk kehidupan kita. Dan jenisnya juga ada banyak banget yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk tumbuhan sendiri, kenapa dia dimasukkan ke dalam kingdom baru, Kingdom Plantae, gak dimasukin aja sih ke kingdom-kingdom sebelumnya gitu, padahal kan dia juga sama kayak jamur gitu, nggak bisa gerak. Nah, jadi ciri-cirinya ada apa aja nih buat tumbuhan, ya. Jadi untuk tumbuhan itu, ciri yang pertama tadi udah kita bahas, dia itu bisa menghasilkan makanan sendiri atau autotrof. Kenapa? Karena dia memiliki zat hijau daun atau klorofil, yang mana zat hijau daun ini tidak dimiliki oleh jamur atau fungi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk tumbuhan itu dinding selnya terbuat dari selulosa. Beda dengan jamur yang dinding selnya terbuat dari zat kitin gitu. Nah, selanjutnya untuk tumbuhan itu akan kita bagi-bagi lagi nih pengelompokannya ke dalam beberapa filum ya, dan ada di sini. Oke. Untuk pengelompokan secara besarnya dibagi menjadi dua, ada Sporophyta dan Spermatophyta. Ini adalah pengelompokan berdasarkan alat reproduksinya, pakai apa gitu. Kalau Sporophyta, kita juga dapat menyebutnya sebagai tumbuhan berspora. Kenapa? Karena untuk tumbuhan Sporophyta ini, dia alat reproduksinya menggunakan spora. Mirip-mirip ya kayak kelompok jamur atau fungi. Nah, untuk yang Spermatophyta, itu adalah tumbuhan yang berbiji. Karena apa? Dia reproduksinya menggunakan biji. Jadi kayak buah-buahan yang mungkin Sobat Belajar kenal, yang suka Sobat Belajar makan, kan ada bijinya tuh. Berarti dia masuk ke dalam kelompok Spermatophyta. Nah, untuk yang Sporophyta itu dibagi lagi menjadi dua. Ada tumbuhan Bryophyta. Untuk tulisannya seperti ini ya. Mudah-mudahan Sobat Belajar gak bosen dengan nama-nama Latin di biologi ya. Malah harusnya seneng karena kita nambah kosakata baru nih. Bryophyta atau lumut. Tahu ya, lumut yang suka nempel-nempel di tembok atau di batu. Kemudian yang kedua ada Pteridophyta. Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku. Nah, selanjutnya untuk yang Spermatophyta atau tumbuhan berbiji dibagi lagi jadi dua kelompok besar. Nah, di sini ada yang disebut dengan gymnosperm. Tumbuhan gymnosperm itu adalah tumbuhan yang berbiji terbuka. Jadi bijinya itu tidak dilindungi oleh daun buah gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Ini kita tulis aja biji terbuka. Nah, satu lagi nih temennya gymnosperm itu adalah Angiosperm.
Nah, angiosperm itu artinya adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Jadi biji tertutup itu sama aja kayak biji yang dilindungin sama buah. Pokoknya buah-buahan yang biasa kita makan sehari-hari nih, misalnya mangga, apel, jeruk, itu kan bijinya di dalam buah ya, berarti dia masuknya ke kelompok angiosperm gitu. Nah, ini berdasarkan alat reproduksinya, bisa biji atau bisa spora gitu. Nah, tapi kita juga bisa mengelompokkan tumbuhan berdasarkan bentuk tubuhnya. Nah, jadi untuk tumbuhan yang bryophyta itu kita kenal juga dengan istilah tumbuhan talopita. Kayak gini, talopita atau asal katanya dari talus. Talus itu seperti lembaran. Karena bentuknya bryophyta atau lumut itu dia belum jelas, dia belum punya akar, batang, ataupun daun sejati. Nah, sedangkan untuk 3 kelompok lainnya, dari Pteridophyta sampai Angiosperm, 3 ini ya, itu sudah punya akar sejati, batang, dan daun sejati. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah Cornophyta. Oke, jadi ini nama lainnya ya. Bisa ngebedainnya? Kalau Talophyta belum punya akar batang daun sejati, kalau Cornophyta itu sudah punya akar batang dan daun sejati. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham tentang pengklasifikasian dari plantae atau dunia tumbuhan ini. Untuk selanjutnya masing-masing dari filum, kita akan mempelajarinya satu persatu, ciri-cirinya apa aja, kemudian gimana cara reproduksinya, dan juga contoh-contoh spesies dan manfaatnya apa aja untuk kita. Oke, kalau udah paham, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelompok yang pertama, yaitu Bryophyta. Tadi Bryophyta itu apa? Tumbuhan lumut. Oke, kalau lumut ini kayaknya udah nggak asing lagi nih, meskipun kecil dia ada di mana-mana. Tapi nggak di sembarang tempat juga. Dia bisa ditemukan di tembok kamar mandi misalnya, atau di batu-batuan pinggir sungai, atau ada juga di pohon-pohon yang lembab atau basah. Kesimpulannya, habitat dari tumbuhan lumut ini adalah suka hidup di tempat yang lembab. Lembab ya, bukan di air. Oke. Nah, di sini ada gambarnya ya, ada macam-macam banget nih Bryophyta. Nah, jadi tumbuhan lumut ini ukurannya bisa dibilang makroskopis. Bisa kita lihat dengan mata langsung tapi kecil. Hanya sekitar 2 sampai 5 cm. Nah, kemudian karena dia termasuk ke dalam Talophyta, dia kan belum punya akar batang dan daun sejati. Jadi, dia itu menyerap air dengan struktur yang mirip akar yang disebut dengan rhizoid. Oke, selanjutnya lumut ini memiliki 2 fase hidup. Diingat-ingat ya, ada apa aja? Yang pertama ada fase gametofit, yang kedua ada fase sporofit. Di mana fase yang paling dominan atau yang paling lama itu adalah fase gametofitnya. Nah, jadi kayak gitu. Dan satu lagi yang terakhir, tumbuhan lumut ini belum mempunyai jaringan pembuluh. Jadi dia tuh nggak punya jaringan filem ataupun floem untuk pengangkutannya. Sehingga dia nanti akan mengangkut air dan zat-zat hara lainnya dengan menggunakan struktur yang disebut dengan trakea. Nah, jadi itu adalah ciri umum dari Bryophyta. Oke, untuk bentuknya secara umum, gambarnya adalah seperti ini. Lumut yang biasa kita lihat meskipun dia kecil, tapi kalau diperbesar tuh lengkap nih, panjang ya. Nah, jadi kita lihat dari paling bawah, ada struktur yang seperti akar ini. Nah, ada struktur yang seperti akar ini, di sini dia itu namanya adalah rhizoid. Sama kayak akar, gunanya adalah buat menyerap substrat. Nah, yang kedua dia punya struktur yang menyerupai daun atau disebut dengan phloid di sini. Yang kayak daun. Kemudian nanti di ujung bagian atasnya dia akan muncul tangkai yang disebut dengan seta. Jadi tangkai yang ini namanya adalah seta. Nanti dari ujung seta atau ujung tangkainya dia akan ngebentuk kantung spora atau kita sebut juga dengan istilah sporangium. Yang mana di dalamnya berisi spora. Sporanya untuk apa? Untuk reproduksi. Oke, jadi dari gambar ini kita bisa simpulkan kalau tadi kan dia punya 2 fase hidup nih, ada gametofit sama sporofit. Untuk yang bagian atas ini,
ya, dari kantung spora atau sporangium sampai seta, itu adalah fase sporofitnya. Jadi kalau sobat belajar lagi jalan-jalan di gunung, di hutan, terus ketemu sama lumut yang ada sporanya, berarti dia lagi dalam masa sporofit. Tapi umumnya atau dominannya kita lihat lumut dalam fase kayak daun-daun biasa aja, sehingga ini adalah fase gametofitnya. Nah, jadi ini perbedaannya ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan lanjut ke metagenesis lumut. Oke, tadi lumut itu punya dua fase kehidupan, gametofit dan sporofit. Nah, kita akan mulai dari sini. Dari yang pertama, oke, jadi tumbuhan lumut itu pas lagi fase gametofitnya atau lagi dalam bentuk daun itu, dia akan menghasilkan gamet ya, gamet jantan atau gamet betina. Di mana gamet jantan atau yang sperma itu dihasilkan oleh antheridium, kemudian gamet betina atau ovum akan dihasilkan oleh struktur yang bernama archegonium. Nah, sperma ketemu ovum bergabung atau berfertilisasi menjadi zigot. Nah, selanjutnya zigot ini akan mengalami pembelahan mitosis, sehingga dari yang tadinya dia cuma daun biasa, kemudian bagian atas daunnya tumbuh seta atau tangkai spora, kayak gini, dan muncul sporangium atau kantong sporanya, sehingga berubahlah dia ke dalam bentuk sporofitnya atau masa di mana dia memiliki spora. Nah, kemudian spora di dalam kantung sporangium itu akan mengalami meiosis, sehingga nanti dia bisa tumbuh lagi nih menjadi lumut yang muda. Nah, tambahan lumut muda itu kita kenal juga dengan istilah protonema. Nah, selanjutnya si protonema akan tumbuh lagi nih jadi lumut yang dewasa kayak gini, yang ada daun-daunnya. Kemudian siklusnya kembali ke awal. Nah, jadi jangan lupa sekali lagi fase gametofit itu fase ketika dia ngasilin gamet. Jadi di sini ya, dia kan ngasilin sperma sama ovum nih di sini. Kemudian kalau fase sporofit adalah fase ketika dia bisa menghasilkan spora atau yang ada gambar kantung sporangiumnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas tentang metagenesis pada tumbuhan lumut. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke klasifikasinya ya. Dibagi jadi 3 kelompok nih, ada Bryopsida, Hepaticopsida, dan Anthocerotopsida ya. Jadi ada 3 kelas pada filum Bryophyta. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama adalah Bryopsida. Kalau kelas itu nama belakangnya sida-sida ya. Kalau pita tadi kan filum nih, kalau sida kelas. Bryopsida yaitu kelas lumut daun. Bisa dilihat nih gambarnya sama percis kayak yang tadi udah kita bahas. Ya, jadi ini disebut juga dengan lumut sejati. Ya, kenapa lumut sejati? Karena dia udah mirip tumbuhan asli. Udah ada yang struktur seperti akarnya tadi, udah ada struktur yang seperti daunnya, dan juga dia punya kantung spora di atasnya gitu. Nah, kemudian si lumut daun ini fungsinya banyak banget. Dia biasanya hidup di hutan sebagai bantalan di dasar hutan ya, jadi bikin nggak licin dan juga bisa mencegah erosi gitu. Nah, kemudian juga si lumut ini strukturnya tuh seperti spons sel-selnya, sehingga dia tuh bisa menyerap air. Jadi ya bisa dibayangkan kalau di hutan hujan, banyak terjadi hujan, airnya akan diserap oleh si lumutnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lumut daun yang bernama sphagnum. Kita tulis nama latinnya. Salah satu contoh spesiesnya nih, sphagnum. Nah, spesies sphagnum ini fungsinya banyak banget. Dia bisa sebagai media tanam karena dia tuh seperti tanah gambut gitu ya. Jadi bisa buat menyuburkan tanaman. Dan si sphagnum ini juga bisa digunakan sebagai pembalut luka. Kayak gitu. Jadi gunanya hampir mirip kayak kapas buat pembalut luka. Nah, itu adalah contoh spesies dan manfaat dari lumut daun ya. Nah, selanjutnya kita lihat kelas yang lain. Ada Hepaticopsida atau lumut hati. Kenapa sih dia dibilang lumut hati? Karena bentuknya yang seperti hati manusia. Jadi kalau ini ya gambarnya ya. Nah, yang ini. Jadi kalau kita perbesar itu kayak gini dia. Nah, ini rhizoidnya.
Jadi dia tuh bentuknya kayak talus ya atau kayak lembaran dan ada 2 lobus, ada 2 belahan di sini. Ada belahan yang ini dan ini. Jadi kayak hati gitu kan, kayak love ya. Nah, kemudian dia tuh gamet jantan dan betinanya bisa ada di satu setumpuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar, ada struktur yang kayak payung. Nih ya, kelihatan ya kayak payung. Kalau kita perbesar gambarnya kayak gini. Nah, yang bentuknya kayak payung ini adalah organ reproduksi yang betinanya atau archegonium. Nah, ada juga struktur yang kayak bintang, jadi ke atas gitu nih, kayak payung kebalik. Nah, yang ini adalah untuk organ reproduksi jantannya atau si antheridium. Atau kalau kita buat lebih gampang menghafalnya ya, bisa juga nih yang betina, yang archegonium kita bilangnya dia mirip kayak rok gitu kan ke bawah ya. Betul. Nah, jadi itu sih cara ngebedainnya. Nah, kemudian dia juga punya struktur khusus. Di sini nih kayak ada buletan atau kita menyebutnya ini dengan istilah gemma cup. Nah, gemma cup ini berisi lumut-lumut muda yang kecil yang saling mengumpul, di mana bisa digunakan sebagai alat reproduksi aseksual atau vegetatifnya. Jadi ketika lumut mudanya di gemma cup sudah matang, dia akan menyebar dan bisa tumbuh menjadi individu baru. Kayak gitu. Nah, kemudian selain bentuk yang seperti hati, salah satu spesies lumut hati yang bernama Marchantia sp, seperti ini nama latinnya, dia adalah salah satu lumut yang bisa digunakan sebagai obat penyakit hati atau hepatitis gitu. Jadi salah satu manfaat dari lumut ini bisa untuk bidang kesehatan atau kedokteran juga nih ternyata. Nah, jadi itu untuk lumut hati. Nah, selanjutnya ada satu lagi, lumut apa nih yang belum? Oke, ada lumut tanduk atau nama latinnya Anthocerotopsida. Anthoceros tanduk. Nah, jadi kenapa dibilang lumut tanduk? Karena bentuknya yang seperti tanduk. Jadi kalau kita lihat nih, yang panjang itu adalah bagian sporofitanya. Jadi si bentuk tanduknya ini adalah lumut tanduk yang merupakan di dalamnya tuh ada banyak banget spora-sporanya gitu. Sedangkan di bawahnya dia tuh disangga oleh lembaran atau talusnya gitu. Jadi kayak ada daun nih di bawahnya dan nanti makin lama makin ke atas tumbuh menjadi seperti tanduk yang mana isinya itu adalah sporanya. Nah, jadi itu adalah contoh gambar dari kelompok lumut tanduk ya. Kemudian untuk jenis spesiesnya, salah satunya yang terkenal adalah kelompok Anthoceros laevis. Ya, jadi kayak gini, nama latinnya ya. Kalau untuk kelompok Anthoceros itu gampang karena nama latin si kelompoknya sama kayak nama spesiesnya gitu. Jadi karena dia Anthoceros, ya udah berarti dia masuk ke dalam kelompok lumut tanduk kayak gitu. Nah, itu untuk 3 kelas pada lumut. Jadi ketiga kelompok itu kita pisah-pisahkan nih, dipisah-pisahkan oleh peneliti sebelumnya karena bentuk tubuhnya yang beda. Jadi tadi udah kita lihat nih kalau lumut tanduk sesuai sama namanya, dia bentuknya mirip kayak tanduk panjang. Terus tadi ada apa lagi? Lumut hati. Lumut hati bentuknya seperti hati, ada 2 lobus. Dan yang terakhir lumut daun. Kenapa? Karena dia tuh banyak daun-daunnya kan. Udah mirip banget sama tumbuhan sejati gitu. Ada kayak yang batangnya, ada yang seperti daunnya, ada juga yang seperti akarnya. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dari 3 kelas dari kelompok Bryophyta ini semuanya bisa sobat belajar pahami dan bedakan baik itu ciri, nama spesiesnya apa, dan juga fungsinya untuk apa. Nah, selanjutnya supaya makin paham kita next ke latihan soal ya. Nah, soal yang pertama. Jadi ada ciri suatu organisme yang kita temukan di sepanjang sungai. Kira-kira apa? Yang pertama, dia tuh melekat di atas tanah dengan rhizoid. Nah, sebenarnya dari sini udah bisa ketebak ya, karena rhizoid itu tadi ciri khasnya siapa nih? Rhizoid itu kan struktur yang mirip akar, tapi kita lihat dulu yang lainnya. Dia tubuhnya kecil, pipih, dan warnanya hijau. Warna hijau pasti pantai dong, pasti tumbuhan. Dan nggak punya batang, nggak punya akar sejati juga. Dia punya sporogonium yang melekat pada gametofit. Kira-kira apa? Jadi, apakah itu ganggang, jamur, lumut, ataupun paku-pakuan yang udah kita bahas?
Clue-nya sih yang paling gampang diingat, rhizoidnya. Sama dia ini sih, nggak punya akar, batang, dan daun sejati. Kalau spora nanti paku juga punya spora. Tapi rhizoid ini, sama yang belum punya batang dan daun sejati adalah ciri dari tumbuhan yang baru aja kita bahas, tumbuhan lumut. Atau Bryophyta gitu. Nah, sebenarnya di sini juga udah ada clue-nya nih. Dia ditemukan di sepanjang sungai, yang mana berarti tumbuhan ini suka hidup di tempat yang lembab. Cirinya lumut banget ya kalau gitu. Nah, jadi itu ya cara ngebedainnya dengan kelompok tumbuhan yang lain nih, mudah-mudahan nggak ketukar. Nah, soalnya satu lagi, pada tumbuhan Bryophyta, Bryophyta tuh tadi lumut ya, generasi gametofitnya terjadi pada waktu. Oke, balik lagi, si lumut itu punya dua fase kehidupan. Ada fase sporofit dan fase gametofit yang dominan. Di mana fase gametofit itu adalah fase ketika dia menghasilkan gamet atau sel kelamin. Ada yang jantan atau ada yang betina. Sobat belajar apal gak nih bedanya apa tadi? Ada gamet jantan, nama lainnya antheridium. Kalau gamet betina, nama lainnya archegonium. Yang jantan ngasilin sperma dan yang betina ngasilin ovum. Nah, sekarang kita cek yang A. Antheridium menghasilkan spermatozoa. Bener gak? Antheridium tadi yang jantan, dia ngasilin spermatozoa. Ya berarti untuk yang A bener ya jawabannya. Langsung ketemu nih jawabannya nih ya, cepat. Kita cek lagi nih yang lain. Archegonium, harusnya archegonium tuh ngasilin apa? Ngasilin sel ovum atau sel telur, karena archegonium tuh adalah yang betina. Terus ada apa lagi di sini? Sporangium. Sporangium ngasilin spora. Betul, ngasilin spora, tapi kalau yang E itu berarti untuk fase ketika fase sporofitnya gitu. Karena di sini yang ditanya gamet, jadi jawabannya yang A. Nah, jadi itu cara ngebedain gamet jantan dan gamet betina, maupun jenis-jenisnya. Ya, jadi untuk hari ini kita sampai ke lumut dulu aja. Sebenarnya masih ada banyak ya jenis-jenis planta yang lainnya. Kayak tadi udah kita bahas sekilas nih, ada tumbuhan paku nanti, tumbuhan berbiji juga nanti belum dibahas. Nah, jadi buat sobat belajar, karena kita masih ada banyak banget yang pembahasannya, jangan lupa ya tetap stay tune terus di Ayo Belajar. Tetap setiap harinya dipantau ada jadwal apa aja nih. Karena setiap harinya tuh di aplikasi Ayo Belajar ada banyak banget materi-materi yang menarik dan tentunya akan mudah banget nih dipahami. Nah, jadi untuk hari ini kita tutup dulu aja. Jangan lupa karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!